Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Epifania Ratih Kumaladewi Eskom melaksanakan kunjungan reses masa persidangan 3 tahun sidang 2026 di Desa Botuh Lintang, Kecamatan Kapuas, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus membahas percepatan proses pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan. Reses dihadiri oleh PLT Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Dr. Marina Rona SHMH, Kasih Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Rabiul Andri Fatwari SIP MAP, PLT Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sanggau Sivika Roki SSTP, Catur Fitrianto Budi Prakoso SAP selaku staf Tata Pemerintahan Kecamatan Kapuas yang juga ditunjuk sebagai penjabat Kepala Desa Nangabiang, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga dari desa-desa yang masuk dalam rencana wilayah Kecamatan Kapuas Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Epifania Ratih Kumaladewi menegaskan bahwa pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama diperjuangkan. Bapak juga tadi sudah menyampaikan bahwa pastinya kalau kita punya kecamatan baru sendiri dan terpecah, pastinya perhatian, pelayanan itu lebih dekat gitu. Nah itu seperti itu ya. Menurutnya, kehadiran kecamatan baru diharapkan mampu mendekatkan pelayanan pemerintahan, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Kecamatan Kapuas. Pemekaran kecamatan bukan sekedar pembentukan wilayah administrasi baru, tetapi merupakan upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan efektif bagi masyarakat. Karena itu, seluruh persyaratan pembentukan harus segera terpenuhi agar proses ini dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, ujarnya. Pemekaran itu ada syaratnya lagi, 2 tahun sebelum tahun pemilu. Tahun pemilu tahun berapa? 2029. 2029 dikurang 2, artinya 2027. Sekarang udah 2020 berapa, Pak? 2026 bulan berapa? Bulan 7 akhir. Sisa berapa bulankah kita? Ayo. Berapa? 4 bulan. Jadi ada proses 4 bulan lagi yang harus kita lakukan. Nah, kalau memang kita mau nih mengejar dari sebelum 4 bulan inilah bagaimana kita bisa mencapai di Botuh Lintang ini KK minimal 300 KK dan Tapang Bulang minimal 300 KK. Jadi kalau misalnya kita tidak mencapai target, pastinya di 2028 kita sudah tidak bisa mengajukan lagi. Rencana pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan meliputi 10 desa, yaitu Penyelimau Jaya, Penyelimau, Sungai Munti, Lintang Pelaman, Lintang Kapuas, Belangin, Nangabiang, Rambin, Tapang Dulang, dan Botuh Lintang. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa masih terdapat beberapa persyaratan administrasi yang perlu segera dipenuhi, khususnya terkait data kependudukan pada sejumlah desa. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemenuhan persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam proses usulan pembentukan kecamatan baru. PLT Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Dr. Marina Rona SHMH menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau terus melakukan pendampingan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintah desa guna mempercepat penyelesaian administrasi kependudukan. Nah, ini adalah salah satu fasilitas dasar kita bicara soal hak asasi manusia, itu tahun 2005. Nah, secara hukum di tahun 2016 yang lalu itu sudah disampaikan dalam Propam Perkada untuk rancangan peraturan daerah pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan dan disetujui oleh DPRD pada saat itu di tahun 2018. Nah, sampai sekarang Perda itu tidak bisa dilaksanakan karena belum mendapat kode wilayah untuk Kecamatan Kapuas Selatan. Nah, kenapa kendalanya pada saat itu cukup banyak? Tidak hanya soal KK, ada beberapa hal. Seiring berjalan proses 2018 ke sini kita melengkapi. Dari bagian Tapem itu sangat proaktif melengkapi beberapa hal yang kurang bersama Pemdes, Kecamatan, dan Capil. Nah, di tahun 2024 yang lalu
2 tahun yang lalu dari pemerintah Kabupaten Sanggau dan DPRD kita sempat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kembali melakukan percepatan terkait pembentukan Kapuas Selatan di tahun 2024. Nah, seiring berjalan ternyata beberapa kelengkapan kita masih kurang dan kita terus percepatan, dan di tahun 2025 kemarin kita datangi lagi ke Kementerian Dalam Negeri. Ternyata dari hasil persyaratan-persyaratan, baik persyaratan dasar, persyaratan administratif maupun persyaratan teknis, kita di 2025 mengalami kendala sehingga belum bisa untuk kode wilayah kecamatan ini. Nyangkutnya memang di jumlah KK Desa Tapang Dulang dan Botu Lintang, hanya 2 ini. Nah, untuk yang lainnya, untuk pusat kecamatan, kota kecamatan itu sudah dicek, tidak ada masalah. Ia juga menegaskan bahwa pemisahan kartu keluarga yang dilakukan dalam rangka penyesuaian administrasi berbeda dengan tradisi adat atau pisah lawang. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga merupakan kebutuhan administrasi pemerintahan yang tidak mengubah ataupun menghilangkan nilai-nilai adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena pisah kakak belum tentu pisah lawang, itu mohon dibedakan nanti Pak. Karena biasanya ketika kita pisah lawang itu ada peradatnya, pisah lawang. Karena saya juga orang Dayak. Nah, tetapi pisah kakak itu hal yang berbeda dengan lawang. Tolong nanti menjadi catatan kita bersama kalau kita ingin percepatan ini. Melalui reses tersebut, DPRD Kabupaten Sanggau berharap seluruh unsur pemerintah, pemerintahan desa, tokoh adat, dan masyarakat dapat terus bersinergi agar seluruh persyaratan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan dapat segera terpenuhi. DPRD Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan wilayah serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Demikian Humas DPRD Kabupaten Sanggau melaporkan.